Shalom, haleluya. Memasuki awal tahun saudaraku ya, kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mau mengandalkan tangan Tuhan memimpin kita dari sepanjang tahun, dari awal bulan sampai akhir bulan. Amin saudaraku, haleluya. Biar tangan Tuhan yang kuat, yang memegang dan menuntun hidup kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Tuhan, Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku penuh kasih-Mu, ku penuh kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Mari semua katakan, dan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku penuh kasih-Mu, ku penuh kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku penuh kasih-Mu, ku penuh kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Biar musik berjalan terus, saudara. Kita akan memasuki tahun 2023. Masih ada begitu banyak hari maupun bulan yang akan kita lewati, dan jalan itu belum pernah kita lewati. Tetapi Tuhan mengatakan seperti kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jalan yang belum kita lalui, kalau kita mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, sebab ada Tuhan yang perkasa, yang menuntun tangan kita, yang menuntun jalan hidup kita. Andalkan Yesus dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau imani pujian ini.
tangan-Mu Tuhan. Oh, tangan kuat-Nya memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat-Nya memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan selalu menuntunku. Ku tak mau Tuhan, Yesus, kami perlu Kau Tuhan, kuasa-Mu. Lebih sungguh-sungguh, tangan kuat-Nya memegangku, tuntun kami Tuhan. Kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Oh, ini doa kami Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu kami perlukan Tuhan. Tangan kuat-Nya memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari angkat tanganmu, sama-sama angkat tangan. Tangan kuat-Nya memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
tangan-Mu Tuhan yang kuat Tuhan memegang kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau seperti bangsa Israel Tuhan. Kami mau kuat dan meneguhkan hati kami Tuhan. Sebab ada Engkau Yesus, tangan-Mu yang kuat yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut Tuhan, pujian kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertakhtalah Tuhan atas pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, kita tak akan gentar. Amin Yesus. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami ke atas gunung batu. Kau ikut kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pasti keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu Tuhan, jalani kehidupan. Amin, amin Yesus. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau ikut kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus jaminan hidup kita. Amin. Kita akan nyanyikan lagu lama yang sudah jarang dinyanyikan. Tapi waktu saya mendengar di YouTube, saya terberkati oleh pujian ini saudaraku ya. Tuhan itu bagi kita. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan
takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopang. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, pasti takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menolong. Sebab tangan Tuhan selalu menolong. Sebab tangan Tuhan selalu menolongku. Oh, amin. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan selalu menolong kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu, hidupmu saat ini untuk menerima berkat firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat bersama kami Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan lembut katakan, Tuhan, Kau sempurna dengan roh
hari demi hari berjalan bersama dengan Engkau, menjadi tanda ajaib di sekeliling kami Tuhan. Sekeliling kami melihat ada Yesus dalam hidup kami, ada Engkau Tuhan yang menyertai kami, ada Engkau di dalam kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam keluarga kami. Kami mencerminkan Kristus ada di dalam hidup kami. Kami imani Tuhan, 2023 tahun kemenangan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Mari Tuhan, kami buka hati kami lewat firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami, menjadi rema di dalam hati kami, untuk kami melewati hari demi hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini kembali kita ada di rumah Tuhan di tahun yang baru. Selamat tahun baru. Seperti puji-pujian hari ini, biar sepanjang tahun 2023 penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, sekali lagi saya mengucap syukur kalau Tuhan itu baik saudara. Dan pagi hari ini saya bisa melayani Tuhan di dalam firman Tuhan. Kalau puji-pujian hari ini, Saudara Ferry mengajak kita untuk melibatkan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan kita jalani tahun 2023. Saya pun mengambil tema pagi hari ini, pimpinan Tuhan. Amin saudara. Karena sepanjang kehidupan kita, kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Tuhan, saudara, kadang kita ini tidak mengerti arah hidup kita. Kita buka saudara di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lanjut, 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Amin. Saudara, silakan duduk. Saya awali pagi hari ini dengan peristiwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Saudara, di dalam ayat 35, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan di dalam ayat 36 kita dapati bahwa murid-muridnya itu membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Di dalam perahu itu Tuhan Yesus ada duduk, dan ketika badai itu menerpa, kita dapati Tuhan Yesus sedang tertidur. Saudara, dalam perahu ini bukan cuma ada murid-muridnya saja yang bertolak ke seberang. Tuhan Yesus tidak berkata, bertolaklah engkau terlebih dahulu ke seberang, sama ketika peristiwa Petrus berjalan di atas air. Tetapi dalam peristiwa ini, murid-murid membawa Yesus serta di dalam
perahu. Dan ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid ini, ada badai menerpa. Dan murid-murid ini pun ketakutan dan mendapati Tuhan Yesus sedang tidur di buritan, dan mereka pun membangunkan Tuhan Yesus. Saudara, dalam perahu ini sekali lagi bukan cuma murid-murid saja, tapi ada Tuhan Yesus yang menyertai. Ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Saudara, tetapi kita melihat murid-murid ini membawa Tuhan Yesus dalam perahu itu, tetapi mereka tidak berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Mereka justru membiarkan Tuhan Yesus duduk, mereka justru membiarkan Tuhan Yesus tertidur, dan mereka memakai keahlian mereka untuk membawa Tuhan Yesus ke seberang. Saudara, kita sudah melewati Natal, berita Natal, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang ada di dalam diri kita, Allah Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Saudara, siapa yang percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita? Amin, saudara. Kita punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam perahu kehidupan kita, yang menyertai, yang kita bawa di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, sama seperti murid-murid ini yang membawa Tuhan Yesus di dalam perahu, terkadang saudara, kita hanya merasa kita ini sudah punya Tuhan Yesus. Kita ini sebagai orang Kristen beriman, mengaku kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita ini sebagai orang-orang Kristen punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yang kita bawa setiap hari melalui doa-doa kita, saudara. Tetapi saudara, sama seperti murid-murid ini, kita hanya membawa Tuhan Yesus itu di dalam hidup ini. Kita cuma punya Tuhan Yesus di dalam hidup ini, tetapi kita tidak berinteraksi dengan Tuhan kita, saudara. Setiap hari di dalam perjalanan hidup ini, saudara, kalau ditanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Setiap hari kita mungkin berdoa, saudara, kepada Tuhan, saudara, mungkin doa makan, doa pagi, dan lain sebagainya. Tetapi, saudara, selebihnya di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Kita hanya menyapa Tuhan Yesus. Kita cuma merasa kita membawa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak melibatkan Tuhan Yesus, saudara. Atau mungkin, saudara, kita melibatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang kita pimpin, saudara. Tuhan Yesus itu yang kita suruh untuk mengikuti kehendak kita. Tuhan, berkati aku hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini aku butuh uang untuk bayar sekolah anakku, Tuhan. Tolong sediakan. Tuhan, nanti aku ada keperluan ini. Tolong Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan, saudara, seperti saya, saudara. Saya ini kalau di kantor, saudara, ya, kalau ada mobil tamu datang, saudara, ya. Kalau ada mobil tamu datang, saudara, saya itu selalu ngintip di jendela ruang kerja saya, mobilnya siapa, saudara. Kalau itu mobil dari perizinan, kalau itu mobil dari misalnya mobil polisi, waduh, hati saya, saudara, waduh, ini saya yang harus menghadapi. Tapi kalau itu mobilnya konsultan, mobilnya bank, saya lega, ini urusannya bos saya, saudara. Saudara, kemudian seringkali saya cuma berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, supaya hari ini saya jalani tidak ada macam-macam. Saudara, seringkali kita ini meminta. Kita ini yang menyuruh
kita ini yang mengendalikan Tuhan. Saudara, padahal saudara, kita ini butuh yang namanya pimpinan Tuhan. Amin saudara. Saudara, siapa yang butuh pimpinan Tuhan pagi hari ini? Saudara, saudara dan saya ini bukan cuma kita ini meminta Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kita. Tetapi saudara, kita ini butuh yang namanya pimpinan Tuhan. Bukan cuma kita ini punya Tuhan di dalam hidup ini, bukan cuma kita ini merasa ada Tuhan di dalam hidup kita, tapi kita ini butuh yang namanya pimpinan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Saudara, karena tanpa pimpinan Tuhan, seringkali kita ini salah langkah. Tanpa pimpinan Tuhan, seringkali kita ini salah di dalam mengambil keputusan. Karena tanpa pimpinan Tuhan, seringkali saudara, kita ini melakukan kekeliruan di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita buka di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini saudara, kenapa kita ini perlu pimpinan Tuhan? Karena kadang kita itu merasa di dalam hidup ini semuanya itu baik. Semuanya itu mungkin menurut pikiran kita ini mengarah kepada sesuatu yang baik. Tetapi kita ini tidak menyadari ujungnya itu seperti apa. Hari esok itu akan seperti apa. Kita ini tidak pernah menyadari. Saudara, seperti peristiwa saya tahun 2008, saudara. Saya berusaha bekerja sendiri, saudara. Saya merasa sedikit demi sedikit saya mendapatkan keuntungan. Saya merasa, oh sesuatu ini baik bagi saya. Oh Tuhan itu memberkati. Tapi saya lengah di dalam saya meminta pimpinan Tuhan. Saya terlalu terlena, saudara, dengan keuntungan yang saya dapatkan tanpa saya melibatkan Tuhan. Yang ada dalam pikiran saya dapat keuntungan, saya kasih perpuluhan. Saya dapat keuntungan, saya bisa untuk pekerjaan Tuhan. Saya lupa untuk meminta pimpinan Tuhan. Saya menyangka jalan saya akan enak. Saya menyangka dengan pekerjaan saya ini saya akan diangkat naik menjadi bos, saudara. Tapi hari itu saya tidak tahu jalan di depan saya. Dalam seketika terbalik, saudara. Habis semua. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita ini tidak pernah tahu hari esok itu seperti apa. Kita ini tidak pernah tahu 1 jam lagi seperti apa. Dan kita ini perlu pimpinan Tuhan. Amin saudara. Kita ini perlu Tuhan itu yang ada di depan kita. Karena ini kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Saudara, bos saya hari-hari hobi olahraga, saudara. Setiap hari dia suka olahraga, dia ajak anaknya untuk basket di depan rumah, saudara. Sampai satu hari sore-sore main basket dengan anaknya, saudara. Main di depan rumah, bukan di lapangan bola basket, saudara. Bukan dengan tim, saudara. Hanya dengan anaknya. Dan ketika bos saya ini loncat, saudara, tiba-tiba dia menjerit kesakitan, saudara. Tiba-tiba dia menjerit kesakitan. Dan saudara, apa yang terjadi? Urat ini apa namanya? Telapak kakinya ini putus, saudara. Hanya karena olahraga dengan anaknya. Dan dia meloncat, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasa ada yang menendang kakinya dan urat telapak kakinya ini putus. Harus dioperasi dan sampai hari ini masih harus berjalan dibantu dengan tongkat penyangga. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu apa yang ada di depan kita. Karena itu saudara, kita ini bukan cuma
perlu penyertaan Tuhan. Bukan cuma kita ini mengimani kita punya Tuhan Yesus, tapi saudara, kita ini perlu yang namanya pimpinan Tuhan di dalam hidup ini. Amin saudara. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengendalikan jalan hidup kita. Dan saudara, untuk setiap kehidupan kita, kalau kita ini mau dipimpin oleh Tuhan, saudara, syaratnya saudara, kita ini harus taat. Saudara. Orang yang mau dipimpin, orang itu harus taat. Kalau orang itu mau dipimpin, tapi dia tidak mau taat, dia akan menyimpang dengan jalannya sendiri. Dia tidak akan berhasil di dalam apa yang pemimpinnya itu kehendaki. Saudara, misalnya ya saudara, misalnya di dalam baris berbaris, pemimpinnya katakan hadap kanan, gerak, saudara. Semua yang dipimpin itu harus hadap kanan, saudara. Tapi kalau tidak mau, yang satu hadap kiri, kacau, saudara. Jadi saudara, kalau kita mau hidup itu di dalam pimpinan Tuhan, kita ini harus taat kepada pemimpin kita, taat kepada kehendak Tuhan. Sering saudara, orang-orang Kristen ini mau dipimpin Tuhan, tapi mereka itu tidak mau taat dengan kehendak Tuhan. Mereka itu seringkali kalau disuruh melakukan firman Tuhan, itu nawar, saudara. Misalnya saudara, disuruh untuk tidak bohong, untuk hidup jujur, saudara. Kemudian kita ini tidak taat. Kita ini cuma katakan, sedikit-sedikit tidak apa-apa. Cuma begini saja tidak apa-apa. Saudara, saya punya kejadian. Saya ini tidak taat sama pimpinan saya, ya saudara ya. Ini contohnya saudara ya. Saya itu kalau pimpinan waktu itu saudara, pimpinan saya itu keluar pulang jam 12 siang, atau pimpinan saya hari itu tidak ngantor, saudara. Saya itu kadang nyelonong keluar kantor, karena saya kan manajer di sana, satpam itu tidak berani sama saya, saudara. Kalau saya keluar ya dibiarkan keluar, saya cuma bilang saya keluar sebentar, saudara. Saya ke bank. Saya untuk keperluan-keperluan yang lain, saudara. Saya keluar kantor, saudara. Dalam batin saya cuma bilang gini, kalau saya ketahuan, ya apes, gitu. Namanya sial, saudara. Dan satu hari saya keluar, saya balik, aman. Satu hari saya keluar, saya balik, saya aman. Hingga benar-benar yang namanya sial, saudara. Ketika saya keluar kantor, pimpinan saya itu balik kantor, saudara. Pimpinan saya itu balik kantor dan tanya, Pak King kemana? Pak King keluar, tidak tahu kemana, saudara. Dan saya harus cari alasan, saudara. Saya harus cari alasan saya keluar kemana, saudara. Saya mencoba cari alasan, saya katakan enggak, sudah. Saya harus bicara, saya keluar untuk keperluan apa. Jadi saya katakan, saya ke bank untuk ngurus buku tabungan saya. Saudara, ini saudara, kadang kita ini tidak taat, saudara, kepada pimpinan Tuhan. Kita ini jalan semaunya sendiri dan akhirnya akan menyebabkan kekacauan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau dipimpin Tuhan, kita ini harus taat kepada Tuhan yang memimpin kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau kita mau dipimpin Tuhan, yang kedua, saudara, kita ini harus percaya pimpinan Tuhan itu membawa kita kepada sesuatu yang baik. Kita ini harus percaya Tuhan itu memberikan rancangan-rancangan yang baik di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau saudara mau dipimpin Tuhan, saudara itu harus percaya. Sama seperti Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Raja Daud ini percaya kepada Tuhan. Raja Daud ini percaya kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya.
Saudara, kalau kita ini mau dipimpin oleh Tuhan, kita ini harus percaya bahwa Tuhan itu membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Yang jadi masalah, saudara, sekali lagi kita perlu ketaatan. Kita perlu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu membawa kita kepada ujung yang baik, yaitu kekekalan. Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang akan datang, hidup di dalam kerajaan surga. Yang jadi masalah, saudara, sekali lagi, kadang kita ini tidak mau taat. Kadang kita ini tidak mau percaya sungguh-sungguh. Karena apa, saudara? Karena kita ini tidak puas dengan keadaan kita saat ini. Banyak orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena orang tersebut tidak puas dengan keadaannya saat ini. Kalau kita buka, saudara, Bilangan 16 ayat 13 sampai 14. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Saudara, ini pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Mereka memberontak kepada Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam negeri Kanaan. Ya, mereka tidak puas dengan keadaan mereka saat itu di padang gurun. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan dibawa untuk memasuki negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 sana dikatakan, engkau membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya saudara, mereka melihat Mesir, kehidupan mereka yang lama, itu sebagai negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi Kanaan yang dijanjikan, yang berlimpah susu dan madunya yang sesungguhnya, itu tidak mereka percayai. Masakan engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, atau memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur. Saudara, apa yang dijanjikan di depan, apa yang dipimpinkan mereka untuk menuju kepada satu kehidupan yang lebih baik, mereka tidak percaya. Mereka tidak taat dan melakukan pemberontakan. Karena apa? Karena keadaan mereka saat itu. Saudara, kita melihat 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, Raja Saul pun dijanjikan kerajaannya itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi Raja Saul tidak melihat itu. Raja Saul melihat keadaannya hari itu. Ia terkepung. Keadaannya hari itu ia ada dalam ketakutan. Ia ada merasa tidak nyaman dengan keadaannya saat itu. Sehingga Raja Saul tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Hari-hari ini saudara, prediksi-prediksi tahun 2023 bukan sesuatu yang baik. Kadang saya berpikir ya saudara, dari saya kecil sampai saya sekarang ini saudara, setiap tahun selalu tahun depan lebih susah, tahun depan lebih susah,
tahun depan lebih susah. Tidak pernah saudara, saya itu mendapati ketika misalnya tahun 71, oh tahun 72 ini nanti lebih baik. Tahun 81, oh tahun 82 ini lebih baik. Tahun 90 ini nanti akan lebih baik. Tahun 23 ini akan lebih baik. Tapi dari saya kecil, setiap tahun baru, saudara, mesti tahun depan itu lebih sulit. Tahun depan itu lebih susah, saudara. Dan tahun ini diprediksi semakin parah, saudara. Saudara, kadang kita melihat dengan situasi yang ada, kita ini melepaskan pimpinan Tuhan. Kita ini melepaskan ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan karena situasi yang kita alami hari ini. Kadang mungkin kita mengalami kekurangan dalam ekonomi. Kemudian kita merasa Tuhan itu tidak memberkati. Kita mulai salah langkah, saudara. Kita mulai cari pinjaman, kita mulai cari-cari sesuatu yang tidak betul, saudara. Saya pun, saudara, ketika saya tidak punya uang, saudara, yang paling gampang, jujur, saudara, gesek kartu kredit, saudara. Sudah tidak percaya Tuhan itu akan memberkati, sudah tidak nurut Tuhan itu akan menyediakan berkat. Saya cuma bilang, Tuhan, aku ini butuh uang Tuhan. Mau bayar uang sekolah anak, aku tidak punya uang Tuhan. Tuhan, aku ini butuh untuk biaya hidup yang seperti ini, gajiku tidak cukup. Saudara, ketika itu saya ada dalam dunia asuransi dengan gaji yang tidak menentu, saudara. Ketika itu saya juga bekerja di pabrik isolasi dengan gaji yang jauh di bawah standar yang saya butuhkan, saudara. Saya paling gampang main kartu kredit. Sudah tidak mikir, saudara, bunga 3%. Bunga 4%, ya. Pokok saya terima uang, masalah ini selesai. Bulan depan kebutuhan juga masih perlu, masih ada limit, pakai lagi, saudara. Terus, saudara. Dan saudara, yang saya heran, saudara, ketika limit saya itu mepet, misalnya ya saudara ya, kartu kredit saya itu limitnya 10 juta, saudara. Terus, Tuhan, ini saya harus pakai keuangan tunai saya, cash saya untuk menutupi. Saudara, limit saya itu naik, saudara. Iblis itu pintar untuk mencekik, saudara. Naik jadi 13 juta. Waduh, saya masih bisa pakai lagi. Saudara. Pakai lagi, sampai akhirnya menjerat di leher, saudara. Tidak bisa keluar, saudara, dan menghadapi kesulitan yang amat sangat. Karena apa, saudara? Tidak taat lagi kepada kehendak Tuhan, tidak lagi merendahkan diri kepada Tuhan, tidak lagi percaya akan pimpinan Tuhan, tetapi ambil gampangnya berdasarkan keadaan saat itu, saudara. Berdasarkan situasi yang saya hadapi, saya tidak mengandalkan Tuhan, saya tidak menyembah Tuhan, bersungguh-sungguh menghadap Tuhan, membawa diri ini meminta pertolongan Tuhan. Cuma batin tok, Tuhan, ya apa Tuhan? Tuhan, katanya Engkau memberkati, tapi sampai hari ini aku belum terima berkat itu. Mau enggak mau Tuhan, gredek kartu kredit. Mau enggak mau Tuhan, saya pakai cara ini untuk menyelesaikan. Dan itu hanya sesaat, saudara, sampai semuanya itu menjerat leher dan menenggelamkan hidup kita. Sampai kita ini sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Baru sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tidak peduli kami ini binasa. Tuhan, Kau tidak peduli Tuhan keadaan kami saat ini. Karena kita ini
mengatakan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan. Tapi kita ini tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Kita ini tidak percaya kepada kemauan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan membawa kita kepada rancangan yang lebih baik. Kita dikalahkan oleh situasi kita, sama seperti Saul dikalahkan oleh situasi, sama seperti Korah, Datan, Abiram dikalahkan oleh situasi. Saudara, di dalam bilangan tadi ada orang-orang Israel yang memberontak. Mereka katakan, akan mana ini kami sudah muak. Saudara, mereka memberontak kepada Tuhan karena situasi di padang gurun. Mereka tidak makan daging, mereka tidak mengalami sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka katakan kepada Musa, akan mana ini kami sudah muak. Saudara, akan kebenaran firman Tuhan mereka sudah bosan karena mereka dikalahkan oleh situasi. Saudara, terkadang kita ini keluar dari pimpinan Tuhan karena kita ini tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita hari ini. Kita merasa jalan Tuhan itu tidak cocok dengan kemauan kita. Kita ini justru kepingin Tuhan itu yang menuruti keinginan kita. Padahal, saudara, kalau kita ini mau percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan menyediakan. Sekalipun saudara, yang Tuhan berikan itu bukan sesuatu yang berkelimpahan, tetapi dalam pimpinan Tuhan itu ada kecukupan. Saudara, ketika kartu kredit saya ini sudah menjerat leher dan saya sudah tidak tahu bagaimana saya harus menyelesaikannya, saudara. Siapa yang bisa menyelesaikan keluar dari kartu kredit? Nah, dulu kartu kredit saya ada yang limitnya 50 juta. Habis, saudara. Gimana terus mau bayar 50 juta, saudara? Yang ada cuma bingung. Yang ada cuma akhirnya nyalakan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak memberkati aku sampai aku punya hutang sebegini banyak. Sampai Pak Yudi pun telepon, King, kamu ditelepon Bank Mega. Saudara, dikejar, saudara. Saya sampai, oh ya, terima kasih, saudara. Karena tidak percaya, karena pakai kekuatan sendiri, saudara. Dan akhirnya itu menjerat. Tapi saudara, Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu yang buka jalan ketika kita ini sudah meminta pimpinan Tuhan. Ketika hari-hari saya sudah duduk di kaki Tuhan, ketika hari-hari saya ini sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan itu yang buka jalan, saudara. Tuhan itu yang tiba-tiba buat saya ini bisa satu mobil sama bos saya, saudara. Tuhan yang bisa buat saya ini satu mobil sama bos saya, saudara. Saya tidak pernah membayangkan bisa satu mobil sama bos, saya bisa jalan sama bos saya, antara rasa takut, antara rasa gentar, saya sampaikan kesulitan saya, saudara. Dan saudara, di luar dugaan, saya dibantu, saudara. Saya dibantu dengan cicil gaji di kantor, saudara. Dan Tuhan memberikan pertolongan ketika saya sudah mengandalkan Tuhan. Ketika saya sudah datang kepada Tuhan setiap hari. Saya setiap jam 4 bangun, saya berpakaian rapi, saya tunduk kepada Tuhan. Memang tidak langsung 1 bulan, 1 hari kita berdoa, kemudian terselesaikan. Tapi Tuhan menuntut ketekunan untuk datang kepada Tuhan. Ketekunan untuk meminta pimpinan Tuhan. Dan di situ Tuhan itu yang buka jalan. Amin. Saudara, bagaimana kita ini bisa dipimpin
bagaimana kita ini bisa taat. Kita itu harus seperti saya katakan, mengenal Tuhan kita itu dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kita ini bisa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ini mengenal Tuhan dengan baik, kita ini bisa taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita cuma kenal Tuhan biasa-biasa saja, kita tidak akan bisa percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kemarin Pak Ferry katakan, tahun 2003 kita yang harus berubah, kita yang harus menghampiri Tuhan, kita yang harus datang kepada Tuhan seperti anak yang terhilang. Anak yang terhilang ini yang datang kepada Tuhan. Kalau kita mau minta pimpinan Tuhan, kita ini harus datang kepada Tuhan. Kita ini harus mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi setiap hari. Saudara, saya kasih contoh ya saudara. Saya kenal Bapak Gembala sebagai orang tua rohani saya, Bapak rohani saya. Sering enggak saya ketemu sama Bapak Gembala? Sering saudara, dulu doa malam ketemu, ibadah kaum muda ketemu, ibadah minggu pagi ketemu, ibadah minggu sore ketemu. Saudara. Dan saya kenal Bapak Gembala ini saudara, enggak setahun 2 tahun, dari tahun 90 saudara. Ketika saya dibaptis, saya kenal Bapak Gembala. Saya tahu pribadinya Bapak Gembala, saya tahu bagaimana saya harus berbicara dengan Bapak Gembala. Kenal enggak saya sama Bapak Gembala? Kenal, saudara. Tapi mana lebih mengenal Bapak Gembala? Saya atau saudara Yudi, saudara Ferry yang setiap hari ketemu Bapak Gembala? Mana yang lebih mengenal karakternya? Pasti saudara Yudi, saudara Ferry lebih mengenal Bapak Gembala. Bapak Gembala kalau marah seperti apa, Bapak Gembala kalau makan itu seperti apa, Bapak Gembala kalau pergi-pergi itu seperti apa, saudara. Kalau Bapak Gembala memberi nasihat itu seperti apa, pasti lebih mengenal saudara Yudi, saudara Ferry kepada Bapak Gembala sebagai orang tua. Karena apa? Setiap hari mereka ketemu, setiap hari mereka bertemu, setiap hari mereka berinteraksi, setiap hari mereka menyapa Bapak Gembala, saudara. Dan setiap nasihat Bapak Gembala pun lebih banyak kepada mereka daripada kepada saya, saudara. Tuntunan, didikan Bapak Gembala lebih banyak kepada saudara Yudi, saudara Ferry daripada kepada saya. Ini saudara, kalau kita mengenal Tuhan kita setiap hari, kita ini minta pimpinan Tuhan kita setiap hari, melalui kita itu membaca firman Tuhan, melalui kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara, kita ini akan hidup di dalam ketaatan, di dalam kepercayaan kepada pimpinan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, biar tahun 2023 kita ini membawa diri kita ini mengenal Tuhan kita ini lebih. Saudara, gunakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan lebih. Supaya kita ini semakin taat, semakin percaya, dan kita ini hidup di dalam pimpinan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saudara, kita mau bangkit berdiri, kita naikkan lagu pujian terakhir tadi. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi
Saya mohon Bapak Andi berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pagi hari kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Bahwa ketaatanlah yang Engkau perlukan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh melalui tahun 2022 dengan berkat dan kasih dan pertolongan-Mu, kami rindu juga Tuhan, menjalani tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami, yang mungkin tahun 2022 kami tidak taat kepada-Mu Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu dengan kehendak kami sendiri, dengan keinginan kami sendiri, karena tekanan pergumulan yang semakin berat Tuhan. Mungkin tahun 2022 pergumulan kami belum selesai, kami harus menghadapi masalah lagi di tahun 2023 ini Tuhan. Tetapi saat ini kami mau berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini, detik ini Tuhan, kami mau taat kepada-Mu Tuhan. Kami mau semakin mendekatkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Karena itulah jalan satu-satunya kami menikmati Engkau, menikmati pertolongan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materaikan firman dalam hidup kami Tuhan, untuk kami terus mau mendengarkan firman-Mu, sekali lagi mau mendekat Engkau lebih dekat, lebih dalam, dan lebih dalam lagi Tuhan, agar kami tidak lagi terbelenggu dengan masalah-masalah kami, tetapi kami boleh melihat kasih-Mu Tuhan, boleh melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup kami dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati Bapak Tiongk yang sudah memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, memberikan kami firman-Mu Tuhan. Urapi Bapak Tiongk lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau menolong dalam pekerjaannya, Kau memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan membukakan jalan, Tuhan menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah menjadi seru doa kami. Sekali lagi kami mau taat kepada-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perasaan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Sambil jadwal ibadah di gereja kita, ya jadwal ibadah di gereja kita berjalan seperti biasa ya. Mari kita naikkan pujian Tuhan yang benar. Kota bentengku tak akan kurangi, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Ku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan kurangi. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan
walau badai menerpa di dalam diri. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Oh, Kau Tuhan yang menang, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lama Engkau kuatkan kembali ya Bapa. Yang sakit mohon kesembuhan Tuhan. Beri kekuatan Tuhan bagi mereka. Tuhan, Engkau berkati umat-Mu. Berkati iman rohaninya. Berkati hidup ibadahnya ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya. Berkati rumah tangganya ya Bapa. Tuhan, supaya umat-Mu ini bersuka cita di dalam nama Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang Dia anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.